aku 2017 Desember, aku tuh udah bener-bener gak sadarkan diri. Intinya tuh pikiran aku pas itu udah bahaya banget karena aku udah cenderung pengennya bunuh diri aja. Ternyata kamu pernah sempat di ruqyah, sempat dipasung. Aku malah dilakukan secara tidak manusiawi ya. Dikurung di satu ruangan, bener-bener diborgol, dipasung. Kalau pipis, buang air juga di kasur itu. Pas kamu dipasungnya ke tangan kaki? Tangan dan kaki nih kalau ada. Mau lihat bekasnya. Setelah 21 hari dirawat di tahun 2018, akhirnya kamu ikut untuk mendaftar di UI. Dulu tuh aku pernah dicemooh tahu Kak. Ketika aku pengen ngambil UI, mereka ngeliat kayak Yova mau masuk UI, gitu. Papa makasih ya Papa, semangat kerjanya ya Pak, aku sayang Papa. Ya beneran nangis tuh. Gila, bukan Yova malah aku yang nangis. Cantik, pintar, tapi punya suatu masa lalu atau mungkin yang bisa kita lihat adalah sebuah bisa dibilang mental health yang sekarang ini sedang banyak disuarakan di mana-mana. Walaupun usianya juga masih sangat muda, tapi dia bisa membuktikan bahwa di balik kekurangannya dia, bahwa dia bisa mampu masuk ke universitas ternama, bisa melanjutkan lagi kuliahnya. Tapi kita akan bahas dulu sebelumnya ada apakah dengan hidupnya. Ini dia Yovania. Iya, halo. Halo. Panggil apa nih, Yova aja ya? Yova aja nggak apa-apa. Yova aja apa Nia aja? Yova aja. Yova aja. Apa kabar Yova? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini tadi aku dapat bocoran dari abang. Katanya bulan lalu sekitar bulan April ya, sempat masuk lagi ya? Benar, masuk lagi ke rumah sakit jiwa. Oke, ke rumah sakit jiwa. Ini mungkin untuk pemirsa Kompas TV, sahabat Kompas TV yang baru tahu, Yovania ini adalah salah satu, kita bisa dibilang apa ya, survivor juga ya? Survivor. Oke, untuk bipolar disorder. Bipolar disorder. Itu hanya satu level atau bipolar tuh ada macam-macam nggak sih? Bipolar itu ada dua tipe sebenarnya. Ada tipe 1, ada tipe 2. Tapi kebetulan banget aku nggak masuk ke tipe 1 atau tipe 2 saat itu karena psikiaternya itu belum bisa menentukan mungkin karena pola aku tuh bener-bener nggak kebaca gitu. Jadi aku di tipenya ditulisnya tuh di surat keterangan sakit unspecified bipolar disorder. Oke, jadi yang belum tahu 1 atau 2 gitu ya. Tapi sekarang kan kamu berarti umurnya, kamu kelahiran 2002, 2002 sorry. Yes. Kalau 2022 baru umur setahun ya. 2002 berarti umurnya 21 ya. Yes. Kamu mulai tahu bahwa kayaknya nih aku kenapa deh nih, itu kapan? Kalau paling pertama banget nih kelihatannya itu pas aku SD. Jadi SD tuh sebenarnya aku pinter banget ya. Intinya kalau nggak ranking 1, ranking 2 lah gambarannya gitu. Tapi ketika UN, aku mendadak mual, sakit, kayak pusing, nggak bisa tidur, badan lemes, terus sembelit gitu. Itu pokoknya gejalanya tuh kalau dilihat mirip banget tipes sebenarnya. Terus aku dibawa ke rumah sakit, tapi kata dokter dari hasil lab sama sekali nggak ada yang masalah gitu. Jadi negatif semua hasilnya. Terus akhirnya dokter bisa nyimpulin tuh dari situ. Oh ini anak kayaknya sepertinya kemungkinan besar itu adalah stres mau UN gitu. Jadi kayak aku ngerasa tertekan kan karena ngelihat rapot aku maksudnya tuh emang bagus mulu gitu, ranking 1 mulu. Aku cukup tertekan karena kayak mikirnya aku emang dituntut harus bener-bener terus ranking dan harus dapet name yang terbaik gitu. Jadi kayak aduh takut gitu. Itu apakah rasa dari dalam diri kamu sendiri kayak aku harus nih ranking 1 pertahankan gitu, atau ada juga tekanan, maaf ya, dari orang tua kan kadang-kadang gitu ya, kalau orang tua ayo dong kamu kan udah ranking 1 terus, ayo dong buat mama papa bangga buat ranking 1 gitu, ada nggak juga dari orang tua? Nah menariknya aku sama sekali nggak pernah dituntut untuk selalu ranking, tapi kayak entah kenapa aku menanamkan di diri aku atau aku harus perfect, harus pintar, harus jadi nomor 1 gitu. Nah jadi aku tuh ekspektasi ke diri aku sendiri tuh gede banget. Jadi aku cenderung cemas sama kalau nanti hasilnya tuh ternyata aku jelek atau nggak sesuai ekspektasi aku bisa makin stres gitu. Jadi emang tuh jatuhnya cemas ya kan. Kalau misalnya takut kan, kalau takut sama cemas kan beda nih. Takut tuh ada objeknya kan. Misalnya kita takut sama badut, jelas objeknya. Kita takut sama kecoa, jelas objeknya. Nah kalau misalnya cemas ini yang ditakutin itu tuh
nggak jelas dan belum tentu terjadi. Nah itu kan makanya cemas gitu. Nah itu aku pas SD tuh, dari SD sebenarnya udah punya cemas yang terlalu berlebih gitu. Cemas yang terlalu berlebih. Nah ini orang tua tahukah soal itu? Tahu. Jadi aku sampai dirawat Kak, dikasih infus gitu. Tapi selama diobservasi sama dokter itu nggak ada sakit sama sekali, nggak ada sakit masalah dari fisik aku gitu. Dan di situ juga sebenarnya nggak langsung dibawa ke psikiater. Dokternya yang nanganin masih dokter umum. Dokternya tuh kayak nyemangatin gitu, kayak kamu harus semangat loh, UE udah nggak usah dipikirin, yang penting kamu udah berjuang gituin aja sih. Terus abis itu baru makin kelihatan pas SMP, karena aku dulu dibully Kak. Dibully? Yes. Dibully sama, sama teman, sama kakak kelas atau? Sama temen. Karena? Dulu tuh aku pernah pose melet ya, pose kayak gitu. Misalnya anak-anak SMP awalnya, gitu. Nah terus foto meletku itu disandingin gitu di grid di college sama foto kuda yang juga lagi melet. Terus itu ada yang ngedit terus dikirim ke grup kelas mereka, geng-geng mereka lah. Dari situ aku jadi dibilang mirip kuda gitu, diolok-olok mirip kuda. Bahkan ada cyberbullying juga, jadi mereka ngepost foto aku yang mungkin saat itu dandanannya menor banget ya. Terus mereka olok-olok tuh di situ gitu, ih mirip setan Jepang dia gitu. Jadi pakai spam account orang itu gitu. Serius itu? Anak SMP yang ngelakuin itu? Anak SMP, sampai sekarang itu bukti screenshot masih ada. Oh gitu. iya? Bullying kayak gitu. Wow. Kamu ngelakuin sesuatu nggak? Maksudnya untuk melawan itu, against them gitu? Aku tuh pertama kali benar-benar aku langsung curhat ke mama sih. Curhat ke mama kan, tapi mama tuh responnya itu malah, cuma bercanda doang. Jadi kayak apa ya? Kayak menyepelekan gitu, dan mungkin mamaku juga nggak expect gitu, ngapain anak gue dibully, kenapa anak gue dibully gitu kali ya mikirnya, kenapa anak saya dibully gitu, padahal dia fine aja, nggak ada yang masalah harusnya di dalam dirinya dia, kenapa sampai dibully, kayak nggak percaya gitu loh sama apa yang aku katakan, mikirnya cuma bercandaan anak kecil biasa. Gitu. Tapi mungkin memang banyak orang tua yang seperti itu ya. Jadi ketika anaknya berusaha untuk mengungkapkan apa yang dia rasa, apa yang kayaknya, "Ma, aku di sekolah gini." Tapi mereka kadang-kadang kayak, "Enggak, teman kamu cuma main." Padahal mungkin itu harus butuh sesuatu yang di-concern, yang harus kayak, ya ke sekolah dong, lihat apakah betul yang terjadi seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Yes, tapi emang sebenarnya mamaku tuh sampai ke sekolah juga sih. Jadi ada satu momen tuh yang aku tuh benar-benar gak mau masuk sekolah. Bener-bener kayak mogok sekolah 1 minggu lebih. Terus akhirnya mama datang ke sekolah nanya ke guru, ini ada yang ngebully gak sih di sekolah? Tapi sayangnya guru itu gak ada yang notice gitu. Sebenarnya guru juga udah nyampe nih ke muridnya, ini ada yang ngerasa menyakiti Yova nggak gitu, soalnya Yova udah nggak mau sekolah gitu. Nah terus emang nggak ada yang jujur gitu, jadi sekolah bilangnya, udah kok Yova nggak ada yang jahatin gitu, udah gitu doang. Jadi selain emang mamaku nggak percaya sama aku, pas pihak sekolah cross check juga ternyata nggak ada yang mau ngaku gitu. Jadi mereka juga nggak, maksudnya istilahnya nggak kok gitu, jadi nggak ada bukti gitu istilahnya lah ya. Oke. Kalau papa sendiri? Kalau papa, nah papa itu kebetulan nggak tinggal sama aku karena orang tua dari aku kecil juga udah pisah gitu. Divorce ya Mas? Divorce dan hak asuhnya ada di mama. Oke, jadi kamu tinggal sama mama. Yes. Dari umur? Dari umur berapa? Dari SD. Dari SD, kalau dari kecil. Ada rasa kesepian nggak? Maksudnya jadi kehilangan sosok papa nggak? Wah, itu banget dong. Soalnya kebetulan aku tuh paling deket sama papa dulu. Pokoknya yang deket tuh papa, kemana-mana sama papa. Papa juga manjain aku banget gitu. Jadi pas papa ngilang gitu ya, kan itu aku masih kecil banget ya. Keluarga tuh juga kayak mungkin bingung ngasih tahu aku tuh gimana cara menjelaskan apa itu perceraian gitu. Kenapa papa pergi, itu tuh benar-benar nggak ada yang menjelaskan secara jelas ke aku. Jadi aku dulu bingung tuh, kok tiba-tiba papa udah nggak ke rumah lagi gitu. Kenapa kayak ngerasa ditinggalin gitulah. Apalagi anak cewek kan biasanya emang butuh banget sosok ayah ya. Biasanya deketnya sama ayahnya kalau anak perempuan. Benar. Tapi itu ada nggak sih salah satu menjadi apa istilahnya yang men-trigger juga kamu jadi seperti sekarang gitu?
Iya, untuk pastinya. jadi, maksudnya ada si bipolar ininya? Pastinya faktor tadi tuh bullying, perceraian orang tua itu menjadi salah satu faktor terbesar yang bikin aku tuh punya bipolar gitu. Ditambah aku juga sebetulnya punya riwayat keluarga yang bipolar gitu. Oke. Berarti ada maksudnya ya riwayat keluarga. Dari genetik juga ada. Bukan bipolar sih, lebih ke mental illness gitu. Emang ada di dalam silsilah tuh ada yang punya gitu. Berarti itu ternyata penyakit bipolar atau mental health juga tergantung dari, ada juga silsilahnya mungkin ya? Iya, penyakit mental itu nurun. Jadi genetik. Genetik. Ya, jadi ada ya. Yes. Nah, kalau abang sendiri menemani masa-masa kamu nggak? Kalau abang tuh kebetulan pas 2017 ya, pas aku dirawat di 2018, abang itu lagi kuliah, jadi lagi magang di luar negeri gitu, lagi kerja di luar negeri. Nah terus abang tuh ada, kalau yang pas aku April kemarin aku sempat dirawat di rumah sakit jiwa juga, abang yang selalu nganterin ini, nganterin itu. Terus nih abang juga sampai sekarang nganterin aku bolak-balik Menemani gitu. ya istilahnya ya. Oke. Sebelum kamu masuk ke rumah sakit jiwa ya, ternyata kamu pernah sempat di ruqyah, sempat dipasung. Itu betul? Betul Itu banget. umur berapa? Itu umur apa? 15 atau 16 gitu. Itu kenapa tiba-tiba kamu maksudnya berarti kan yang ngemasung atau yang ngeruqyah kan orang tua berarti? Yes. Iya kan? Kamu ngapain dulu tuh, kan pasti ada pencetusnya tiba-tiba, ini anak kayaknya harus di ruqyah nih gitu. Oke, jadi ketika aku 2017 Desember, aku tuh udah benar-benar gak sadarkan diri. Bukan pingsan ya, tapi kayak yang benar-benar aku kalau misalnya ditanya namanya siapa? Bukan Yova, tapi Saya Anto. gitu. Suaranya juga berat gitu. Terus juga halusinasiku tuh parah banget. Kayak misalnya aku delusi juga mikir kayak, wah aku adalah putri kerajaan. Itu alat wifi-nya adalah alat penyadap gitu-gitu loh Kak. Jadi kayak emang orang tuh ngeliatnya, semua ini orang kesurupan kali ya, kena gangguan jin kali ya. Dan pas banget di saat itu juga ruqyah itu lagi viral banget gitu, lagi marak lagi banget. banyak program. Iya kalau inget kan, Iya. happening banget kan ruqyah. Nah terus juga keluarga tuh lumayan religius, jadi paham lah gitu. Tapi sayangnya ruqyah itu bukan suatu hal yang tepat bagi aku. Mungkin bagi banyak orang lain di sana yang emang beneran terkena gangguan jin, mungkin ruqyah adalah penanganan yang tepat dan terbaik ya. Tapi bagi aku yang saat itu bukan gangguan jin, emang aku punya gangguan jiwa, itu bukan hal yang tepat buat aku gitu. Mungkin juga keluarga kayak nggak percaya gitu, karena ngelihatnya kan aku dari kecil pinter gitu ya, berprestasi, baik-baik aja, fine-fine aja, manis, nggak pernah bikin masalah, nggak mungkin dong kena gangguan jiwa gitu. Jadi maksudnya emang, ada keluarga juga mendinai gitu ya? Iya, denial. Keluarga tuh denial banget sama aku yang kena gangguan jiwa ini gitu. Oke. Pas kamu dipasungnya ke tangan kaki? Yes, tangan dan kaki nih kalau ada mau lihat bekasnya. Wah. Jadi di tempat ruqyah, aku cerita sedikit. Di tempat ruqyah itu pertamanya tuh bukan di tempat ruqyah yang dirawat inap. Jadi sebelum aku diinapkan itu adalah misalnya kayak di ruqyah biasa. Jadi aku tiduran terus dikelilingin orang yang lagi ngaji gitu. Terus karena nggak mempan tuh kan dari Desember, Januari, Februari. Pas Februari itu nggak ada hal perubahan yang signifikan dengan kondisi aku. Akhirnya barulah dibawa ke tempat satu ruqyah yang katanya bagus gitu. Terus ke tempat ruqyah, wah ini harus diinapkan nih karena udah parah banget. Nah disitulah mulai ternyata ketika diinapkan aku malah dilakukan secara tidak manusiawi ya. Dikurung di satu ruangan, bener-bener diborgol, dipasung gitu. Bahkan maaf banget kalau pipis, buang air juga di kasur itu. Gitu. Dan itu maksudnya orang tua tahu? Orang tua nggak tahu, bener-bener nggak tahu gitu. Mikirnya fine-fine aja aku ditaruh di situ. Nah harusnya kan misalnya aku dijemput hari ke-7 ya, dan sama sekali nggak boleh dijenguk tuh 7 hari ke belakang. Nah entah kenapa keluarga itu
pengen banget datang di hari ketiga gitu. Terus ngeliat kondisi aku kan udah luka-luka di sini, lebam. Ini tuh luka sebetulnya karena ketika aku di borgol aku Berontak. histeris, ya berontak dan akhirnya lecet kan karena borgol besi yang dicantolin di kasurku gitu. Nah keluarga sedih banget dong, udah gitu aku baunya nggak enak kan karena bekas kompol lah segala macam gitu. Ya udah keluarga sampai trauma, marah banget, sedih banget net aku, dan dari situ akhirnya keluarga udah kayak mungkin udah mencoba untuk tidak denial lagi, dan akhirnya tepat di saat itu juga aku dijemput dari tempat ruqyah ke rumah sakit jiwa gitu. Oke. Sedikit ya mungkin, maaf kalau misalkan kamu ada sedikit trauma pas lagi di ruqyah itu, pas kamu di borgol, apa yang kamu rasain saat itu? Yang aku rasain sepertinya tuh lebih kebingung sih. Bingung kenapa aku di sini, kenapa aku diikat gitu. Tapi karena saat itu tuh aku nggak bisa ngontrol diri aku, jadi ya udah aku cuma kayak berontak, nangis-nangis. Kayaknya aku sempat kayak teriak-teriak gitu sih. Tapi memang karena ingatanku tuh dari Desember 2017 sampai Februari 2018 itu sangat-sangat blur. Jadi kalau dibayangin tuh kayak puzzle, kayak kadang-kadang suka muncul sampai sekarang kayak, oh iya dulu kayak gue pernah kayak gini deh pas gini gitu. Jadi kayak puzzle yang belum utuh gitu, belum selesai karena masih dicari kepingan-kepingan memori yang aku lupain, yang aku ilangin gitu. Kadang-kadang gini, ada kadang-kadang beberapa orang yang berpikir bahwa orang-orang yang terkena mental illness atau bipolar atau apa bilangnya, itu cuma cari perhatian. Apa ada yang ngomong seperti itu ke Yovan? Pasti ada sih. Jangankan orang yang nggak deket sama aku juga pernah digibahin kali ya sama teman-teman dekatku gitu, kayak dia apaan sih Yova, kayak dulu dia pas SMP nggak dibully separah itu, dia emang dia gitu ya gitu loh. Jadi yang kayak mereka tuh ngerasa kayaknya aku tuh caper doang gitu biar viral doang gitu. Terus kayak udah sih aku tuh nggak peduli gitu, biarin aja lah mereka mau ngomong apa, nggak bikin aku jadi lebih rendah juga soalnya. Gitu. Karena kamu nggak makan juga dari mereka ya, iya, istilahnya gitu ya. Diamin aja lah. Pas masuk ke rumah sakit jiwa, apa yang pas kamu datang gitu, kamu nggak bilang apa-apa atau kamu kayaknya ini adalah tempat yang tepat deh buat aku dibanding tempat ruqyah kemarin gitu? Oke. Pas di RSJ tuh aku hari pertama datang dengan benar-benar kondisi parah banget ya. Jadi emang nggak sadar total dan emang masih histeris gitu, masih nggak sadar, masih nggak bisa kontrol. Aku dimasukin sama keluarga aku, terus aku tuh kayaknya langsung dikasih obat penenang ya. Jadi emang ketika aku masuk RSJ aku belum bisa mikir apa-apa gitu, tapi aku masih ingat beberapa memori sampai akhirnya aku diminumin obat, dikasih beberapa terapi, akhirnya aku mulai bisa perlahan sadar. Aku tuh dirawat 21 hari ya Kak. Dan di situ akhirnya perlahan tuh ingatanku mulai muncul gitu. Terus sempet tuh kayak bingung, loh kenapa ya aku masuk sini, emang kenapa gitu. Bahkan juga sempet bingung, ini ada di mana ya gitu. Dan setiap aku tanya ke suster kayak nggak ada yang jawab, kayak dia malah nanya balik, ayo menurut kamu di mana gitu. Terus malah aku tahu itu dari pasien gitu. Jadi ketika pertama kali aku datang itu aku juga masih ngeraba ini di mana, kenapa aku gini, nge-flashback kejadian-kejadian kenapa aku masuk sini gitu. Dan di RSJ aku bener-bener ngerasa terbantu banget sih. Aku juga seneng di RSJ gitu karena ada teman-temannya, kita bisa main bareng, ngobrol bareng gitu. Jadi sesama pasien lain itu bisa saling interaksi gitu, seru-seruan bareng. Gitu. Nah itu kan yang pertama, kan aku 2 kali ya berarti 2018 sama kemarin ini baru banget April 2023. Kalau April 2023 ini aku datang sendiri, benar-benar datang karena aku ngerasa udah intinya tuh pikiran aku pas itu udah bahaya banget karena aku udah cenderung pengennya bunuh diri aja gitu. Oke. Berarti udah sampai fase itu ya, tahap itu ya, depresi ya istilahnya depresi, ya. betul. Sebelum aku nanya soal depresinya Yovan, mungkin orang banyak yang mikir gini, ih rumah sakit jiwa kan tempat yang ya, karena kita ngeliatnya semua di TV ya, kita ngeliatnya di film gitu. Jadi orang selalu berpikir rumah sakit jiwa tuh kayaknya tempat yang menyeramkan ya gitu. Apakah betul yang orang-orang katakan atau sebenarnya nggak seperti itu ya?
Menurut aku tuh selama ini film, game, kan banyak ya yang memvisualisasikan rumah sakit itu sebagai tempat yang kejam, penyiksaan, menakutkan, orang-orang dikurung di situ. Padahal sebetulnya ada benernya ada enggaknya, tapi sebetulnya TV itu terlalu melebih-lebihkan ya, karena betul adanya bahwa ada ruangan yang mereka tuh memang seperti terlihatnya dikurung gitu. Tapi sebenarnya nggak semua ruangannya seperti itu. Ruangan yang kayak kelihatannya kayak dikurung gitu ya, itu sebetulnya ada namanya ruangan kalau di rumah sakit jiwaku RSKD Durensawit itu adalah ruangan gaduh gelisah untuk pasien yang dia sangat tidak stabil. Jadi dia masih cenderung histeris, masih cenderung ngelukain dirinya sendiri dan orang lain gitu. Jadi RSJ tuh peringkatnya itu gimana ya? Ada levelnya. Ada levelnya gitu. Tapi levelnya kan biasanya misalnya kelas 3 sampai VIP gitu. Itu kan berdasarkan seberapa mampu kita bayar. Nah, kalau di RSJ itu kelasnya itu seberapa baik kondisi kita. Jadi orang-orang yang kondisinya masih parah banget, masih belum stabil, gak mungkin digabungin sama orang yang udah tenang, udah stabil gitu. Mereka pasti dipisahin karena kasihan dong yang masih stabil. Nah, ruangan yang udah stabil ini pasti itu adalah ruangan yang sama aja kayak rumah sakit pada umumnya, ada kasur, ada toilet bersih gitu. Itu untuk kayak tenang ya istilahnya ya. Itu udah pasien yang udah tenang dan stabil. Nah, biasanya di ruangan tenang itu baru deh ada kelasnya gitu. Kan kalau sebelumnya ruang gaduh gelisah emang kayak sama rata gitu. Tapi di ruang yang udah tenang, udah stabil itu ada kelasnya, misalnya yang kelas 3 itu kasurnya ada 5, satu orang, yang kelas 1 ada 2 gitu. Oke, barulah ketika dia sudah mulai tenang, adalah yang namanya istilahnya kelas-kelasnya untuk kamarnya ya. Jadi udah kayak pasien biasa aja gitu ya, udah kayak pasien pada umumnya. Nah, kalau misalnya yang gaduh gelisah itu bahkan kenapa sih mereka tuh dikurung? Tadi kan mereka tuh cenderung nyakitin diri mereka sendiri atau nyakitin orang lain. Bahkan tuh aku inget banget aku pernah dimasukin ke ruangan yang emang kanan, kiri, atas, bawah itu dari busa, jadi empuk. Jadi kan dulu aku kalau misalnya nyakitin diri tuh segala cara, jedotin kepala ke tembok, jatuhin diri dari kasur. Nah, aku pernah dibawa ke ruangan itu biar aku tuh nggak bisa nyakitin diri aku sama sekali. Dan ada beneran juga bahwa pasien RSJ itu juga diborgol gitu. Tapi diborgolnya beda dengan borgol yang aku pas di Ruqyah. Borgolnya itu emang udah sesuai standar. Jadi kita nggak bakal sakit karena itu borgolnya terbuat dari kain. Gitu. Jadi seberapa keras pun kita berontak, dia nggak bakal bikin lecet luka. Iya, nggak bakal bikin luka, apapun. betul. Dia nggak bisa berdarah. Nah, Yovan bilang, apalagi juga ada di TikToknya Yovan ya, aku lihat ada, Yovan kasih lihat pas lagi fase depresi ya istilahnya ya, yang Yovan nangis, teriak, kamu membagikan itu. Ada nggak sih triggernya sebenarnya yang ngebuat kamu tiba-tiba, ini kok kumat ya gitu? Pasti kan kita tahu nih, apa sih sebenarnya? Kalau depresi yang kemarin ini, sebetulnya karena aku bandel nggak minum obat. Gitu. Yovannya bandel ternyata, lupa minum obat ya. Iya, harusnya tuh aku tuh sampai sekarang tuh harus wajib banget minum obat. Bukan ketergantungan ya, tapi karena aku masih butuh gitu. Aku tuh bener-bener masih butuh. Nah, kemarin tuh aku ngerasanya kayak mungkin terlalu sombong juga ya sama diri aku sendiri. Ngapain lo minum obat, udah stabil kok, udah nggak pernah gimana-gimana kok, udah ngisi acara banyak kok gitu, sombong lah gitu. Ngerasanya bisa gitu, percaya diri banget nih, pasti bisa, nggak usah obat, males juga minum obat gitu. Akhirnya aku nggak minum 3 bulan. Nah, dari 3 bulan itu mulai tuh kelihatan gejalanya, bener-bener manic depresinya tuh bener-bener kelihatan banget, parah banget. Ketika aku manik parah banget. Jadi kalau misalnya manic tuh aku energinya nggak habis-habis gitu. Aku bisa ngerjain kerjaan tuh sampai pagi, padahal deadline-nya masih lama, gitu contohnya. Nah, tapi kalau udah manic kan naik banget nih, moodnya tuh lagi happy banget, excited banget.
gampang juga turunnya. Nah turunnya itu turun yang jatuh banget. Terjal banget ya istilahnya. Pokoknya dari naiknya tinggi banget, dia bisa langsung jatuh bebas Iya, gitu depresi jadi jatuh banget gitu. Nah di situ tuh mulai depresi yang tadi kakak bilang nangis-nangis itu teriak-teriak, itu salah satu tanda aku lagi depresi. Nah dari situ baru aku ngerasa kayak wah ini udah kayaknya nggak bisa deh, karena aku ada masalah keluarga juga kebetulan. Jadi kan intinya aku triggernya tuh masalah keluarga, tapi didukung dengan aku nggak minum obat, jadi makin parah. Aku udah kayak 2 hari nggak pulang ke rumah. Aku nginep di hotel gitu karena kayak lagi bete di rumah kan. Sendiri. Kayak aku tuh mikirnya kayaknya lebih baik kayak aku menyendiri dulu kali ya, nggak sama keluarga, nenangin pikiran. Tapi ternyata aku malah pikirannya makin kemana-mana gitu. Apalagi di hotel kan misalnya lantainya tinggi, ngeliat aduh pengen terjun gitu. Ngeri kan gitu. Nah makanya ketika malam kedua ya aku di hotel tuh, aku udah sampai jedotin kepala ke tembok gitu Kak. Gitu. Terus di fase itu aku kayak mikir, bentar, wah ini parah banget nih kalau misalnya terlalu diikutin nanti bisa nggak kebanjur. Jam 2 dini hari kalau nggak salah itu langsung aku ke RSJ sendiri, nyerahin diri gitu, minta tolong ke Sapam karena kebetulan aku lagi magang juga di rumah sakit itu gitu. Jadi aku lagi magang di RSKD Durian Sawit juga, jadi Sapamnya alhamdulillah kenal sama aku, langsung dibantu. Sapamnya juga mungkin ngerti lah ya aku pernah punya gangguan segala macam. Akhirnya dibantu ke IGD, ketemu sama dokter jaga, aku kejelasin kondisiku, langsung aku telepon abangku, bilang mas aku lagi di rumah sakit gini. Terus ya udah abang datang sama papa sama mama tiriku, tanda tangan persetujuan bla 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 segala macam. Akhirnya aku dirawat. Gitu. Yang datang papa sama mama tiri? Papa, mama, abang. Papa, mama, abang? Yes. Mama tiri. Mama kandung? Mama kandung belum ikut. Belum ikut waktu itu ya. Jadi maksudnya waktu itu karena lagi emergency banget lah ya istilahnya ya. Berarti kamu sudah menyadari ya. Maksudnya kan ada yang nggak bisa nahan dan dia mengikuti aja gitu. Jadi ketika itu ya udah mungkin itu yang terjadi. Kalau misalkan ada yang ada yang bunuh diri atau apa mungkin karena itu ya. Iya betul. Mungkin aku bersyukur banget karena di situ aku entah kenapa langsung kayak ting, ini yang nggak boleh dibiarin lebih lanjut lagi. Tapi yang mungkin belum beruntung, mungkin mereka terlalu larut dengan pikirannya, benar-benar nggak punya cara untuk stop berhentinya kan, karena untuk menyetop pikiran seperti itu ada berbagai cara ya, ada dengan curhat, misalnya dibantuin orang, atau emang mereka udah punya coping mechanism, gimana caranya mereka bisa mendistraksi pikiran seperti itu. Oke. Nah, terus aku mau nanya gini, kan kamu ini ternyata bisa sukses ya akhirnya. Setelah 21 hari dirawat di tahun 2018, akhirnya kamu ikut untuk mendaftar di UI. Yes. Terus keterima. Keren banget, tepuk tangan dulu boleh kita guys. Thank you. Ngambil jurusan komunikasi betul? Iya. Humas ya tadi ya semua cerita ya humas. Itu gimana kamu pas daftar terus keterima, kamu bilang gak sih ke diri kamu kalau aku achieve sesuatu loh gitu? Oke, sebenarnya pas aku keterima tuh jujur aku malah agak sedih. Karena gini, aku tuh ngincer banget psikologi kan, gitu, paham kan? Paham. Apa ya? Kalau kasarnya sambil berobat jalan lah gitu, sambil mempelajari diri aku sendiri gitu. Nah, aku tuh sebenarnya keterima di UI ini kayak aku tuh udah daftar 4 PTN Kak, dan itu psikologi semua, dan itu dari berbagai jalur gitu. Jadi ada jalur undangan kan, jalur rapot, ada jalur ujian tulis, ada jalur mandiri. Aku tuh ikut di Undip, UNJ, UGM, UI gitu. Nah itu tuh nggak ada yang keterima gitu, tapi alhamdulillahnya banget rezekiku ternyata ada di Humas UI gitu. Nah sejujurnya awal-awal tuh aku agak sedih, kenapa sih nggak psikologi UI gitu, karena aku juga milih kan satu psikologi UI dan Humas ini adalah pilihan kelima sebenarnya. Jauh gitu. Ya. Iya gitu, jadi agak sedih kalau boleh jujur gitu. Tapi ketika aku jalanin, aku baru sadar emang aku jalannya di situ. Emang
jalan aku di situ karena ketika aku masuk Humas UI di semester 2 aku dapat tugas pengelolaan proyek dan ajang khusus. Dan intinya di situ aku disuruh bikin acara. Aku jadi IO gitu. Bikin acara nih kan. Terus aku bikinlah suatu acara tentang kesehatan mental gitu. Namanya Pasti PR dulu, patahkan stigma kesehatan mental. PR itu maksudnya dari jurusan PR PR UI. kamu ya Humas ya. Yes, gitu. Nah, terus ya udah di situ jadi Pasti ID itu malah bisa aku kembangin lagi jadi komunitas kesehatan mental sampai sekarang yang udah di rebranding ya karena udah bukan tugas PR lagi. Ini aku rebranding jadi pasti.id, patahkan stigma kesehatan mental Indonesia. Jadi itu gitu. kamu ya akhirnya buat sendiri ya, Pasti Yes. ID itu ya. Yes. Dan itu orang bisa bergabung dari mana saja berarti? Bisa, biasanya tapi kita ada kayak waktu open recruitment-nya. Jadi misalnya bukanya itu biasanya di antara Januari sama Februari gitu, awal tahun. Jadi yang bergabung di situ tuh sebenarnya bukan kayak wah ini yang bergabung harus punya mental illness. Enggak gitu. juga ya. Yang penting dia emang tertarik sama isu kesehatan mental gitu dan walaupun mereka belum terlalu paham, mereka mau belajar tentang itu. Oke. Jadi pas sekarang berarti udah berapa total yang mengikuti? Ada 70-an di ya. tahun ini ya. Oke. Soalnya setiap tahun bisa berubah gitu. Oke, berarti yang kamu bahas, kamu berarti makin banyak dong ya teman-temannya Yes. gitu. Ada nggak yang mungkin punya apa ya istilahnya sakitnya sama kayak kamu? Mengikuti itu. Ada. Jadi ada beberapa yang emang kebetulan juga penyintas gitu, penyintas gangguan mental yang emang mereka tuh punya visi misi yang selaras. Mereka ngerasa juga kalau dengan penyakit mentalnya tuh mereka masih dipandang sebelah mata gitu misalnya. Dulu tuh aku pernah dicemooh tahu Kak. Pas kuliah? Pas SMA, karena aku pengen ngambil UI gitu. Jadi ketika aku pengen ngambil UI, mereka ngeliat kayak adalah yang orang julid gitu, ngeliat Yova mau masuk UI, gitu kayak diketawain. Serius? Gitu. Serius, sumpah. Terus pas udah keterima UI, sumpah pengen aku sabet pakai jaket kuningku. Yang kuning ya, kayak Nih. sorry. Nih. Depan dia gitu ya istilahnya ya. Tapi kan gak lakuin ya. Enggak Gue dong. sabar. Sabar. Liatin aja ngepost aja pakai jakun kan. Iya. Lihat nih. Kalau teman-teman kuliah ada yang pasti kan udah tahu nih karena kamu kan viral nih gitu ya. Apa mereka ada nggak yang komentar soal kondisi kamu? Aku tahu sih, kayaknya aku pernah, bukan kayaknya, aku tahu dari temenku yang bagian dari geng itulah, adalah yang julitin gitu tentang aku pas itu viral karena emang viralnya pas banget aku kuliah kan, awal-awal kuliah gitu. Pokoknya adalah beberapa orang yang emang julid gitu, tapi biasalah julid. Maksudnya aku bisa paham kenapa orang tuh sebagai wanita gitu ya, emang paham kenapa sih orang pasti ngomongin orang lain gitu. Iya, yang namanya juga cewek ya. Yang namanya juga cewek lah, serah. Kalau nggak ditahan-tahan nggak bisa gitu ya, untuk ngegibah dan ngegosip ya. Kebetulan bisa jadi topik tuh pasti. Bener. Nah, kalau misalkan gini, di kehidupan nyata aja kita semenyakitkan itulah ya untuk orang-orang yang mungkin ngehujat kita, ngebully kita. Ketika kamu viral di media sosial, udah pasti kan ada komentar-komentar yang nggak selalu baik. Pasti ada dong komentar-komentar yang itu aku bilang tadi misalkan cuma cari perhatian doang nih atau apalah gitu. Ada nggak? Ada komentar dong, seperti ada, itu? pasti ada. Misalnya kayak gini, kan aku bikin konten yang aku pasien RSJ tapi aku bisa masuk UI gitu. Terus dia komen, emang kenapa sih UI doang gitu, kayak menyepelekan banget gitu, kayak padahal kan maksudku adalah bahwa penyintas gangguan jiwa itu juga dia bisa meraih mimpinya gitu, walaupun mimpinya itu hanya sekedar masuk UI gitu. Ada aja komen kayak gitu. Atau juga ada yang komen ketika aku ngepost sedih-sedih, dia selalu komen, dia pernah komen, apaan sih ngepost yang sedih-sedih mulu, udah kenapa, gue tahu kok lu sakit tapi nggak usah diumbar mulu gitu. Tapi ada juga yang ketika aku ngumbarnya prestasi, hal-hal yang bikin aku seneng, dibilang aduh pamer mulu deh, bosen ngeliat kontennya gini-gini mulu. Jadi kayak yang komen itu sebenarnya cuma 1% deh kayaknya. Jadi kayak udahlah nggak usah dipedulin menurut aku ya. Netizen emang nggak bakal pernah puas ya. Iya, netizen tuh apa aja yang kita lakuin pasti ada aja netizen yang mengira kita tuh salah aja gitu. Nggak pernah bener lah istilahnya gitu ya. Tapi mungkin selain obat gitu ya, kalau itu kan secara medis ya. Ada nggak sih
yang menjadi kekuatan kamu? Kekuatan aku sebenarnya justru selain obat dan selain diriku sendiri yang emang pengen berjuang itu lingkungan sih. Jadi lingkungan itu alhamdulillah mendukung banget, mulai dari lingkungan terkecil keluarga sampai lingkungan yang membesar lagi teman, sampai lingkungan lebih besar lagi rekan kerjaku di tempat magang. Itu kan aku magang di RSKD Duren Sawit ya. Jadi mereka tuh udah paham banget kesehatan mental, sampai bahkan dosenku di UI gitu. Karena kan aku lagi nyusun tugas akhir nih Kak. Tugas karya akhir sebagai persyaratan aku lulus UI. Nah, pas April kemarin yang aku masuk rumah sakit, itu tuh aku sempat lost banget kan berarti. Ditambah kemarin lagi ada libur mudik lebaran. Jadi kayak wah, aku benar-benar berapa minggu tuh nggak ngerjain tugas karya akhir, tapi dosenku tuh yang benar-benar baik banget. Maksudnya, mengerti ya? Iya, maksudnya walaupun aku udah lewat deadline, misalnya bab 2 nih, deadline-nya harusnya awal April kemarin kan, tapi kan karena aku awal April kemarin dirawat, jadi nggak bisa. Akhirnya nggak apa-apa, tetap ngerjain walaupun udah lewat deadline dan nggak dipermasalahin. Gitu, tetap support, tapi juga diapresiasi gitu. Misalkan aku udah kelar bab 4 nih, terus saat bimbingan dosen bilang, nih Yova nih udah kelar bab 4 nih, harusnya bisa ditiru sama teman-teman. Padahal Yova lagi sakit nih, baru pulih, harusnya teman-teman bisa niru juga. Saya sangat apresiasi Yova gitu loh. Jadi kayak keren banget ya. Jadi ngerasa kayak yes, senang gitu. Jadi dan senang sendiri. Anyway di UI juga ada lembaga khusus, jadi bisa curhat sama psikolog mahasiswanya. Oh gitu. Dan itu gratis. Oh gitu. Jadi bisa ya, mungkin kadang-kadang kan kita ada yang berpikir kayaknya I need help deh, aku butuh pertolongan deh. Tapi nggak tahu kemana, takutnya. Karena orang selalu mikir ke psikolog tuh mahal, apalagi psikiater juga gitu kan. Tapi mungkin banyak banget orang yang sebenarnya butuh juga sama yang namanya tuh bercerita gitu. Karena kan nggak selalunya orang selalu punya teman atau lingkungan yang baik ya. Benar. Tapi kalau ngomongin teman, untuk teman-teman kamu sendiri, kamu memilih nggak sih untuk circle kamu atau siapapun yang baik ya bisa jadi teman kamu? Teman dekat itu pasti milih banget gitu, karena ada yang sebenarnya dia tuh orangnya baik, tapi misalnya dia tuh dia tuh suka banget nebarin vibes yang negatif gitu. Walaupun sebenarnya dia baik banget gitu, tapi dia selalu bikin moodku tuh entah kenapa tuh jadi turun. Misalnya dia terlalu banyak komen tentang penampilanku gitu. Aku akan milih dia sebagai teman aja. Atau misalnya dengan temen yang toksik, yang jahat gitu, yang emang bikin kita down terus, misalnya dia manipulatif, gaslighting, pasti aku milih-milih banget sih. Karena setelah aku sadarin lingkungan, terutama circle pertemanan itu sangat mempengaruhi kondisi mood aku. Apalagi kan aku akhir-akhir ini lagi nggak stabil banget ya. Jujur aku lagi lagi nyoba sembuh dulu nih, soalnya aku kalau mau misalnya terjun ke dunia pertemanan lagi, terus atau bahkan percintaan, aku tuh ngerinya ketidakstabilanku ini ngerugiin orang lain lagi, misalnya nyakitin orang lain. Misalnya jadi aku gampang sensitif, jadi makin baperan dan jadi suka marah-marah gitu sama temenku, padahal dengan masalah yang sangat sepele. Oke, jadi kamu udah mengerti diri kamu banget ya. Yes. Kalau sosok orang tua kamu, sosok ayah sama ibu ya, mama sama papa, di mata kamu seperti apa? Di mata aku, orang tua aku tuh walaupun gak tinggal sama aku ya, istilahnya tuh jarak itu gak bikin rasa sayang mereka itu mengurang gitu. Bahkan kondisi juga gak bikin rasa sayang mereka mengurang ke aku. Jadi mereka benar-benar masih sayang banget sama aku, dan bahkan masih ada kalau aku minta bantuan. Jadi kayak misalnya aku minta tolong, nih kan tadi minjem mobil papa ke sini gitu. Atau pas itu mama sempat ngebantuin tugas karya akhir aku. Kan mamaku kebetulan dosen ya. Jadi aku tuh sempat bingung kan karena enak gak ikut juga ya. Alhamdulillah. Jadi aku tuh sempat gak ikut bimbingan lama banget kan. Terus aku kayak wah ini maksudnya apa ya Mbak? Terus aku nanya ke mama, ini maksudnya apa sih? Dimintain apa sih? Terus mama bilang, oh gini. Udah jadinya malah ngerjain bareng gitu. Jadi bantuin mama. Iya. Kalau aku minta video call papa boleh nggak sih? Hah? Mungkin untuk mengungkapkan sayangnya ke papa sama mama. Gimana mas? Gimana mas? Boleh? Kamu mau? Tapi Yovan terserah, Yovan mau apa nggak keberatan atau enggak?
Boleh. Boleh. Tapi lagi bisa nggak coba aja? Coba dicoba dulu aja. Oke. Tapi aku basa-basi dulu awalnya nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa dong. Kok deg-degan ya? Lebih deg-degan telepon orang tua ya? Daripada gebetan. Iya benar nih. Tapi kamu punya pacar nggak sih? Ntar kita bahas. Iya, Kita telepon oke Mama deh. dulu. Ini telepon siapa nih, Mama? Papa? Halo Papa. Waalaikumsalam. Salam apa sayang? Papa, aku mau kabarin. Kabarin apa ya? Sekarang lagi lagi podcast lagi. Di podcast Kode. Di Kompas, Di Kompas ini ada hostnya. Halo, Iya, Kompas Group ya. Iya. Mungkin ada yang mau Yovan bilang ke Papa? Oke. Aku mau ngucapin ini Pak, thank you, terima kasih. Soalnya dari kemarin yang abang bantuin aku kan nganterin tapi pakai mobil Papa. Makasih Pak. Iya, nggak apa-apa kan kewajiban papa bantu bagian anak-anaknya, Iya. ya kan? Yang penting adek sukses, apa ini apa kegiatannya lancar, Amin. ya sehat, gitu ya, Amin. sehat. Amin. Iya deh. Oke Pak. Oke. Semoga lancar sukses ya dek. Amin. Papa makasih ya Papa. Semangat kerjanya ya Pak. Aku sayang Papa. Oke, papa juga sayang adek. Hihihi. Siap deh. Oke. Dadah. Saling mendoakan ya. Iya, Oke. dadah. Ya, Dek, ya. Nah, ya salam ke abang ya. Ya. Dadah Papa. Dadah dek. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yovan yang nelfon, aku yang berkaca-kaca mau Yovan yang nelfon bapaknya, aku yang nangis rasanya. Ya beneran nangis tuh. Gimana? Bukan Yovan, malah aku yang nangis. Jangan nge-shoot aku. Jangan nge-shoot aku, boleh gak nih? Tisu. Ya, jadi aku yang nangis. I feel you. Oke. Kalau kan ini bukan tentang aku ya, jadi ya udahlah ya Yovan gitu. I know. Pasti sesayang apa kalau Yovana sama Papa? Apa ya? Papa tuh mungkin karena cowok kali ya. Dia tuh orangnya gengsian banget sebenarnya. Misalnya dia marah dikit tuh, ya, atau yang sebenarnya tuh salah dia gitu. Habis itu dia nggak mau tuh minta maaf gitu. itu salah satu kelemahan Papa mungkin gengsian. Tapi dia minta maafnya tuh bukan dengan minta maaf secara kata gitu, tapi minta maafnya tuh dengan perlakuan gitu. Jadi kayak baik banget ngirim ini atau nah Papa juga apa ya? Aku jadi bingung ya, langsung ngeblank nih. Intinya tuh Papa benar-benar mungkin kalau misalnya kebanyakan orang broken home, banyak banget aku dengar kisah papa ayah-ayah yang nggak bertanggung jawab gitu. Yang ketika dia bercerai, hak asuh anak ada di istri, mereka ya udah nggak mau ketemu anaknya, bahkan nggak menafkahi atau membiayai. Tapi Papa tuh dari awal cerai sama Mama, Papa selalu seenggaknya ngasih aku uang bulanan gitu. Pas SD ke 500.000. Bertanggung jawab lah ya Bertanggung jawab dengan pendidikan aku sampai sekarang. Alhamdulillah UKT aku tuh yang bayar Papa gitu. Bahkan dengan segala keterbatasannya tuh seenggaknya Papa dari dulu 1 bulan sekali tuh selalu ngajak aku ketemu gitu. Pasti ya. Jadi walaupun aku kehilangan sosok ayah gitu, sebenarnya aku nggak kehilangan seutuhnya gitu, karena Papa selalu ada gitu. Bener-bener dia ada kalau bener-bener aku minta apapun Papa berikan sebisa Papa gitu. Kalau aku butuh bantuan dia gimana pun Papa pasti usahain banget. Gitu. Berarti mungkin bahasa cintanya Papa sama kamu adalah act of service kali ya. Iya, benar. Karena kan nggak, tadi kamu bilang Papa tuh nggak bisa untuk ngomong gitu, untuk ngomong mungkin minta maaf aja ya, apa juga bapak-bapak ya. Iya. Kalau sama anaknya agak-agak kaku gitu kan. benar. Nah, oke. Kalau Mama sendiri? Kalau Mama,
Mama tuh dari dulu tuh sebenarnya wanita yang kuat banget sih. Kuat karena ketika abis cerai sama papa, mama tuh single lama. Jadi single parent tuh lama. Dan memang dari semenjak nikah sama papa juga mama tuh fight banget. Maksudnya dia tuh wanita karir banget yang emang karirnya tuh alhamdulillah bagus gitu. Dan mama tuh pintar gitu. Mama S1 UNJ, sastra Inggris, S2 di UI, psikologi perusahaan, industri dan organisasi. Terus S3-nya tuh di Trisakti. Gitu. Lagi S3 sekarang gitu. Jadi memang mama tuh pintar walaupun dengan segala kekurangannya ya. Mama kan dulu jadi ibu muda gitu. Ketika menjadi mama tuh masih muda banget. Mungkin mama ada beberapa kesalahan ketika ngebesarin aku, apalagi ngebesarinnya sendirian tanpa sosok suami gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang lost gitu antara aku dan mama. Mungkin aku walaupun sedekat apapun sama mama masih ngerasa mama jahat gitu, ngerasa kayak mama yang bikin aku luka karena ada beberapa perkataan mama tuh yang bikin aku sakit banget atau beberapa perlakuan mama. Tapi gimana pun juga aku emang sayang banget sih sama mama, apalagi aku dengar cerita tuh mama ketika ngelahirin aku tuh bener-bener katanya tuh pendarahan gitu. Aku tuh pernah ada di fase yang aku marah banget ke mama, kayak aku tuh judes banget ke mama dulu pas kecil karena aku ngira mama yang bikin papa mama cerai gitu. Jadi pas aku judes, tahu nggak yang bikin aku nggak judes itu apa? Soalnya papa ngomong ke aku, papa bilang, "Dek, kamu jangan jahat-jahat ya ke mama." Terus papa nyeritain kisah mama ngelahirin aku. Dan papa ceritainnya sambil nangis. Dan di situ aku juga kayak, wow ternyata mama bener-bener fight. Bahkan ketika aku baru lahir, mama fight banget gitu. Dulu kelilit tali pusar sampai pendarahan. Gitu. Makanya sayang banget sama mama. Kalau nelfon mama mau? Bisa nggak ya? Saya lagi di kampus. Coba aja kali, gimana mas? Takut lagi ngajar ya? Takutnya lagi ngajar atau lagi nggak pakai hijab. Tapi kan nggak kelihatan. Bentar dulu. Coba aku telepon. Soalnya tadi aku tuh kesini juga nelpon mama, tapi nggak bisa diangkat gitu. Mungkin mamanya lagi ini ya, sibuk. Tapi coba nggak apa-apa. Oke. Siapa tuh diangkat? Kalau nggak diangkat nggak apa-apa mama. Dia mama dosen lagi S3 lagi. Pinter banget mama. Halo mama. Iya dek. Mama lagi di mana? Lagi di kampus. Kenapa nak? Aku mau kasih kabar. BTW aku lagi di ini, lagi podcast di Kompas. Ini hostnya Kak Halo Ulan. mama. Salam kenal. Malu mama. Mama, aku reconnecting. Memang di sini sinyal agak susah, tapi tidak apa-apa. Lagi di kampus ya mama ya? Iya, lagi di kampus. Oke. Kalau gitu mungkin boleh kalau Yovana pengen pesan ke mama, ngomong ke mama, pengen ngomong apa ke mama? Makasih banyak mama, karena dari awal aku nongol di dunia itu benar-benar mama udah fight sama aku. Dari hari pertama aku lahir, mama udah berjuang sekuat tenaga buat melahirkan aku, buat membesarkan aku, buat menjaga aku. Mungkin dalam perjalanannya kita banyak cekcok atau banyak salah pahamnya, tapi aku tahu mama pasti sayang aku dan aku juga sayang banget sama mama. Terima kasih karena udah menjadi ibu yang terbaik buat aku. Thank you mama. Mama dengar, mama. Oke, terakhir Yovana, punya pesan gak untuk para pejuang mental health di luar sana? Oke, buat kalian yang mungkin saat ini masih berjuang dengan kesehatan mental kalian sendiri, aku cuma mau ngasih tahu kalau kalian itu hebat banget dan aku mau ucapin terima kasih banyak karena kalian sudah berjuang sampai detik ini. Walaupun mungkin menurut orang, lah apaan sih masa lalu gitu doang.
mungkin banyak orang yang menyepelekan atau banyak orang yang nggak bisa paham sama apa yang kamu rasain, it's okay. Kamu sendiri yang tahu apa yang saat ini kamu rasain, dan nggak apa-apa untuk menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi marah, untuk depresi. Kalian berhak untuk memvalidasi emosi itu, apapun yang kalian rasakan, tapi jangan terlalu larut dengan kesedihanmu, dan cobalah buat bangkit lagi ya teman-teman. Ih, keren banget ya Fana. Terima kasih sekali udah datang ke Kode. Thank you, Mudah-mudahan Kak. akan jadi inspirasi untuk semuanya. Karena aku yakin banget terkadang nggak banyak orang yang mau mengakui tentang kesehatan mental dia. Dan belum tentu juga banyak orang yang mau menerima. Memang seperti itu ya. Tapi salah satu orang yang paling penting untuk menerima kesehatan mental kamu adalah diri kamu sendiri. Yes. Ya, ketika kamu sudah bisa menerima diri kamu, memang keadaan aku seperti ini. Mental aku sedang tidak baik. Dan itu nggak apa-apa, karena itu adalah manusiawi yang terjadi gitu ya. Yep. Itu dan kalau memang kamu sudah butuh pertolongan, lebih baik cari pertolongan ya. Betul, itu Ya, paling Yovana, penting. ya. Yes. Jadi jangan merasa kayaknya aku bisa nih, tapi ternyata kamu udah nggak kuat, lebih baik kamu mencari pertolongan seperti itu. Terima kasih Yovana. Cepat lulus ya, mudah-mudahan lulusan ini ya. Insya Allah. doain Insya ya. Allah, amin. Pokoknya didoain ya. Yovana jangan lupa minum obat. Nanti mana lagi mana nanti gimana? Lagi pemirsa Kompas TV juga terima kasih sekali sudah menyaksikan Kode. Jangan lupa di subscribe, like dan semuanya ya. Kita akan ketemu lagi di Kode berikutnya. Bye.